Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nur Rahma. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai kromatografi lapis tipis. Langsung saja, ini penjelasan dari saya. Baik, nah di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah salah satu metode kromatografi pemisahan yang digunakan untuk mengidentifikasi, memisahkan, dan menganalisis komponen dalam suatu campuran. Metode ini dilakukan dengan cara melarutkan sampel dalam pelarut atau fase gerak yang kemudian bergerak melewati lapisan tipis adsorben atau fase diam yang dilapiskan di atas plat datar yang biasanya itu kaca, aluminium, atau plastik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari kromatografi lapis tipis. Prinsip dasar dari KLT adalah perbedaan daya serap, absorpsi, dan kelarutan dari masing-masing komponen dalam campuran terhadap dua fase, yaitu fase pertama fase diam atau stasioner, lapisan tipis absorben seperti silika gel, aluminium, atau selulosa. Kemudian fase kedua itu fase gerak atau mobile, pelarut atau campuran pelarut yang bergerak naik melalui gaya kapilaritas. Ketika pelarut bergerak ke atas melalui lapisan fase diam, komponen yang lebih mudah larut dalam pelarut akan ikut bergerak lebih jauh. Sedangkan komponen yang lebih kuat berinteraksi dengan fase diam akan bertahan di bawah. Perbedaan interaksi ini menyebabkan pemisahan komponen dalam campuran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen dari kromatografi lapis tipis. Komponen pertama yaitu plat KLT. Sebaiknya plat ini sudah siap pakai dengan fase stasioner. Plat ini stabil dan inert secara kimia, di mana lapisan tipis fase stasioner diaplikasikan pada seluruh permukaannya. Fase stasioner pada plat memiliki ketebalan yang seragam dan berukuran partikel halus. Yang kedua itu ruang KLT. Digunakan untuk mengembangkan plat KLT. Ruang ini menjaga lingkungan yang seragam di dalamnya untuk mengembangkan bercak yang optimal. Ruang ini juga mencegah penguapan pelarut dan menjaga proses bebas debu. Yang ketiga yaitu fase gerak, terdiri dari pelarut atau campuran pelarut. Fase gerak yang digunakan harus bebas partikular dan memiliki kemurnian yang tinggi untuk mengembangkan bercak KLT yang optimal. Pelarut yang direkomendasikan bersifat inert secara kimia terhadap sampel, yaitu fase stasioner. Dan terakhir itu kertas saring. Kertas saring ini dibasahi dengan fase gerak untuk ditempatkan di dalam ruang. Hal ini membantu menghasilkan kenaikan fase gerak yang seragam di sepanjang fase diam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja dari KLT. Langkah awalnya itu dengan pensil, tanda tipis dibuat di bagian bawah plat untuk menerapkan titik sampel. Kemudian larutan sampel diaplikasikan pada titik yang ditandai pada garis dengan jarak yang sama. Fase gerak dituangkan ke dalam ruang KLT hingga ketinggian beberapa sentimeter di atas ruang. Kertas saring yang dibasahi dalam fase gerak ditempatkan pada dinding bagian dalam bilik untuk menjaga kelembapan yang sama dan dengan demikian menghindari efek tepi. Selanjutnya, plat yang telah disiapkan dengan sampel bercak ditempatkan dalam bilik KLT sehingga sisi plat yang terdapat garis sampel menghadap fase gerak, kemudian bilik ditutup dengan penutup. Plat tersebut kemudian dicelupkan sehingga titik sampel berada jauh di atas level fase gerak, tapi tidak tercelup dalam pelarut untuk pengembangan. Waktu yang cukup diberikan untuk pengembangan bilik. Plat tersebut kemudian diangkat dan dibiarkan mengering. Titik-titik sampel kemudian dilihat dalam ruangan cahaya UV yang sesuai atau metode lain seperti yang direkomendasikan untuk sampel yang diberikan. Baik, yang selanjutnya itu perhitungan RF. RF atau faktor retensi adalah nilai unik untuk setiap senyawa dalam kondisi yang sama. Rumus RF yaitu RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh zat dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nilai RF digunakan untuk identifikasi senyawa dengan membandingkan hasil RF sampel dengan RF senyawa standar.
Baik, selanjutnya yaitu aplikasi KLT. KLT ini dapat diaplikasikan pada identifikasi senyawa dalam campuran, uji kemurnian zat, memantau reaksi kimia selama proses berlangsung, analisis obat dan bahan alam seperti ekstrak tumbuhan, kemudian kontrol kualitas di industri makanan, obat, dan kosmetik, serta deteksi pemalsuan produk berdasarkan pola bercak. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari kromatografi lapis tipis. Kelebihannya yaitu cepat, sederhana, dan murah, tidak memerlukan alat rumit, memerlukan sampel yang sangat sedikit, dapat menganalisis beberapa sampel sekaligus, dan hasil mudah divisualisasikan. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang tepat untuk analisis kuantitatif, reproduksibilitasnya terbatas, rentan terhadap pengaruh lingkungan seperti kelembapan dan suhu, dan tidak cocok untuk zat yang mudah menguap. Itulah tadi penjelasan saya tentang kromatografi lapis tipis. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.